Untuk di bagian box di sini saya buatkan lampu seperti ini. Jadi saya tambahkan lampu protek dan lampu aktifnya. Jadi kalau dinyalakan seperti ini. Nah, seperti itu. Apakah aman Abang menggunakan kabel kecil yang dari dioda ini mentransfer tegangan ke bagian elko? Nah, contohnya seperti ini. Saya menggunakan kabel kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat di mana saja berada, tanpa terkecuali yang tak bisa sebutkan satu persatu, khususnya sahabat-sahabat Ismail Dadang ataupun Ismail Jalan-Jalan atau IDS Jalan-Jalan maksudnya. Jadi hari ini saya lagi merakit sebuah power, yaitu power untuk rumah tangga yang menggunakan box tipe M290. Jadi perbedaan box M290 dengan box yang ukuran nasionalnya itu hanya di bagian lebarnya ini. Jadi kalau ukuran nasionalnya ini lebarnya pas seperti ini. Tapi kalau untuk yang N90 ini dia seperti ini. Jadi agak lebih kecil sedikit. Dan ke belakangnya juga lebih pendek untuk di bagian box M290. Jadi hari ini saya lagi membuat di bagian pemasangan instalasi maupun di bagian trapo ataupun di bagian elko dan di bagian protek belakang. Jadi kali ini saya ingin coba. Ini hanya ingin coba dulu untuk trapo yang pengeluaran blackgate yang baru, yaitu bel BGR. Jadi ini kapasitasnya 20 ampere. Jadi kapasitas 20 ampere ini kalau kita ambil kesimpulannya atau murninya trapo ini hanya kurang lebih 10 ampere. Jadi seperti itu. Jadi tulisan aja 20 ampere. Jadi jangan sahabat-sahabat terkecoh dengan ukuran atau tulisan 20 ampernya. Hanya di sini saya mengharapkan voltnya itu ada 62 voltnya. Jadi maka saya coba. Jadi walaupun 10 ampere untuk voltnya ada 62, jadi saya coba untuk membuat atau menggunakan trapo ini. Mudah-mudahan hasilnya bagus. Dan untuk di bagian box di sini saya bikin lampu seperti ini. Jadi saya tambahkan lampu protek dan lampu aktifnya. Jadi kalau dinyalakan seperti ini. Nah, seperti itu. Cuman untuk proteknya itu terlalu cepat. Maksudnya jarak jedahnya itu kurang lebih hanya 1 detik. Jadi nanti akan saya rubah lagi untuk di bagian proteknya biar bisa menjadi 2 atau 3 detik. Kalau ini cuman kurang lebih 1 detik ini sahabat-sahabat. Coba sahabat-sahabat lihat. Nah, cepat, sangat cepat sekali. Karena ini barusan dihidup dan dimatikan, jadi memang agak cepat. Tapi kalau lama tidak dihidupkan itu kurang lebih hampir 2 detik. Jadi saya buat nanti 2 atau 3 detik biar agak lebih lama untuk di bagian lampu proteknya ini nyala. Ini terlalu cepat. Nah, seperti itu. Jadi cepat sekali. Jadi seperti ini untuk di bagian dalam powernya yang belum dipasangi apa-apa, hanya di bagian instalasi dan di bagian trapo dan di bagian elko. Terus di sini saya ingin menjawab pertanyaan sahabat-sahabat. Untuk di bagian dioda, karena ada sahabat-sahabat kita yang merakit sebuah power mengikuti seperti yang saya rakit, yaitu menempelkan dioda di bawah elko ini supaya tidak begitu semberaut untuk di bagian instalasinya. Jadi sebelum saya lihatkan di mana titik amannya atau tidak amannya, ada baiknya kita ngopi dulu karena di sana ada kopi. Nah, itu ada mangkok juga, itu bekas makan semalam. Nih, kopinya. Oke, jadi buat sahabat-sahabat yang ingin mengikuti seperti saya rakit, jadi di sini untuk di bagian dioda, karena kebiasaan saya dari awal itu ya seperti ini, menempelkan dioda di bagian bawah elko. Jadi di bagian bawah elko ini memang kalau tidak tepat sasarannya memang banyak kendala yang ditemukan. Contohnya aja di sini. Untuk di bagian kaki penumpang elko itu harus tinggi, harus melebihi dari tinggi dioda agar tidak menyentuh di bagian bawah ini. Itu terutama di bagian kaki, khusus di bagian
kaki penopang atau pisternya lah bahasanya. Oke, ada pesawat lewat lagi. Terus untuk yang berikutnya di sini untuk di bagian instalasi kabel. Nah, sahabat-sahabat menanyakan melalui WA saya, "Bang, apakah aman Abang menggunakan kabel kecil yang dari dioda ini mentransfer tegangan ke bagian elko?" Nah, contohnya seperti ini. Saya menggunakan kabel kecil. Jadi kabel ini isi di dalamnya lumayan besar juga, sahabat-sahabat. Jadi bukan berarti kecil betul. Ntar saya matikan dulu untuk di bagian ini. Ini mengganggu ini. Pasang semua dulu. Nah, jadi seperti ini untuk di bagian antara tegangan min, ini min, ada tanda garisnya di sini. Jadi di sini ada juga tulisan min. Terus yang di bagian bawah ini plus. Jadi ada tulisan plus juga di sini. Jadi bagaimana supaya aman untuk pekerjaan yang seperti Abang lakukan? Jadi kalau untuk pekerjaan seperti saya lakukan ini sangat aman sekali. Amannya gimana? Amannya untuk di bagian dioda, semua kabel yang menuju setiap kit ini saya hubungkan ke bagian dioda, langsung ke kaki diodanya. Jadi maupun min ataupun plus maupun yang AC. Jadi ini langsung ke bagian kaki diodanya. Jadi tidak melalui jalur di bagian PCB ini. Yang tidak amannya untuk sahabat-sahabat lakukan sebuah pemasangan kabel, sahabat menggunakan kabel seperti ini, kabel kecil. Ini kabel kecil maupun min dan plus. Tapi sahabat mengambil kabel yang masuk ke bagian mesin atau transistornya itu di bagian ini. Jadi sahabat di sini menggunakan kabel kecil, lalu sahabat mengambil tegangan khusus untuk membagi antara dua mesin sebelah ini dengan sebelah ini melalui jalur PCB ini. Ini yang tidak aman karena sahabat-sahabat menggunakan kabel yang kecil. Tapi kalau sahabat-sahabat ingin amannya lagi, sahabat menggunakan kabel besar dari dioda ini ke bagian jalur PCB ini. Jadi itu aman. Sahabat mengambil di sini aman di bagian jalur PCB-nya, mengambil di bagian dioda juga aman. Tapi kalau sahabat-sahabat mengambil di bagian tegangan dari dioda memasukkan ke bagian elko ini menggunakan kabel kecil, ya usahakan jangan mengambil ke bagian jalur elko ini. Sahabat harus mengambil langsung di bagian kaki dioda ini maupun min ataupun plusnya. Terkecuali ground. Nah, di sini groundnya saya menggunakan kabel besar. Nah, ini yang terhubung ke bagian CT trapo. Nah, ini terhubung ke bagian CT trapo dan masuk ke bagian di bagian jalur CT untuk di bagian elko ini. Nah, seperti ini. Dan menggunakan kabel besar lagi dari jalur PCB ini masuk ke bagian soket speaker di bagian belakang ini. Karena peran penting ground ini sangat penting juga. Jadi jangan sahabat menggunakan kabel kecil untuk kabel ground ini. Karena kalau untuk kabel speaker, dia menggunakan dua buah speaker, itu masing-masing menggunakan kabel. Jadi sebelah sini dari mesin menuju ke bagian relay ini menggunakan satu kabel. Terus di bagian sebelah ini menuju ke bagian relay ini juga menggunakan satu kabel. Nah, bagaimana kalau groundnya ini sahabat pakai satu kabel tapi menggunakan yang kecil? Itu juga bisa menghambat salah satu kinerja sebuah power, maupun power kelas H ataupun kelas lainnya, apalagi kelas-kelas AB seperti ini. Jadi usahakan untuk di bagian instalasi khusus di bagian ground ini harus menggunakan kabel yang besar, atau sahabat bisa gembar dua, maksudnya dua jalur untuk menuju ke bagian soket, karena sangat penting juga untuk sebuah kabel ground ini, karena kalau tanpa ground speaker tidak akan bunyi. Jadi harus benar-benar juga menggunakan kabel yang besar untuk di bagian kabel ground. Kalau untuk di bagian jalur mesin itu masing-masing kabel, sebelah L-nya beda kabel, sebelah R-nya juga beda kabel. Jadi dia menggunakan masing-masing kabel. Jadi bayangkan kalau sebelah L satu speaker, sebelah R satu speaker, itu masing-masing kabel, sementara groundnya menjadi satu.
dan sahabat menggunakan kabel ground yang kecil. Nah, itulah yang bisa menyebabkan speaker atau power tidak bekerja dengan sempurna karena terhambat di bagian kabel. Karena kabel juga peran penting. Kalau kabel tidak perlu besar, menggunakan kabel-kabel kecil aja udah bagus ya. Mudah-mudahan saya tidak juga berani berandai-andai bagus atau tidaknya menggunakan kabel kecil. Itu tergantung dari bebannya sahabat-sahabat lagi gunakan. Maksudnya tergantung dari speakernya. Kalau speakernya kecil ya aman, tapi kalau speakernya yang dayanya besar saya rasa kurang aman. Jadi untuk menjawab pertanyaan sahabat-sahabat, Bang, apakah aman Abang menggunakan kabel kecil dari dioda menuju ke bagian elko ini menggunakan kabel yang tidak besar? Jadi menurut saya aman untuk di bagian instalasi yang saya lakukan, karena untuk sumber membagi di bagian dua tegangan ini antara sebelah kiri sebelah kanan ini saya langsung mengambil ke bagian dioda, tidak mengambil di bagian ini. Jadi kalau saya mengambil di bagian elko, karena kabelnya sudah kecil, ini bisa menjadi berasap atau alias terbakar. Tapi kalau menggunakan kabel besar dari dioda menuju ke bagian elko, ya tidak masalah sahabat ngambil maupun di bagian papan PCB elko ataupun menggunakan di bagian dioda. Itu tergantung dari sahabat-sahabat. Yang jelas menurut saya aman. Kenapa saya suka menempelkan dioda untuk di bagian heatsink ini? Karena kalau dioda ini punya peran penting juga untuk mensearahkan tegangan dari AC menjadi DC. Tidak menutup kemungkinan juga untuk di bagian dioda ini panas dengan sahabat-sahabat memutar lagu karakter suara tertentu, antara lain suara low ataupun suara sub, walaupun menggunakan speaker kecil. Ini juga punya peran penting dan ini juga kerjanya sangat berat, karena semua sumber tegangan masuk ke bagian dioda dulu. Setelah masuk ke bagian dioda disearahkan antara katoda dan anodanya, lalu mengeluarkan tegangan antara min dan plus, dan distabilkanlah oleh elko ini menjadi gelombang-gelombang yang sedikit lebih halus tergantung dari elko-nya. Kalau elko-nya kurang bagus, gelombangnya kasar sehingga menyebabkan suara menjadi suara dengung di bagian mesin. Tapi kalau menjadi gelombang yang halus, maka suaranya juga enak didengar alias bersih. Jadi di antara elko, dioda ini sangat peran penting untuk menstabilkan tegangan. Karena kalau tegangan tidak stabil, suara juga tidak karu-karuan. Jadi kalau cuma asal keluar suara ya bolehlah, tidak masalah. Jadi buat sahabat-sahabat sangat aman sekali. Ya, jadi kenapa tujuan saya tadi menempelkan ke bagian heatsink bawah ini? Karena dioda ini juga panas dengan menghidupkan power ini dalam durasi lama. Jadi anggaplah sebagai heatsink, yaitu bodinya box power ini. Ya, jadi mohon maaf buat sahabat-sahabat yang satu profesi dengan versinya masing-masing. Ini versinya saya. Jadi mohon maaf kalau memang ada salah-salah kata dalam penyebutan atau bahasa-bahasa saya. Jadi yang jelas seperti inilah power yang sudah saya garap untuk di bagian instalasi terapo, dioda, dan elko-nya. Jadi tinggal kita nyalakan. Mantap. Oke, sekian dan terima kasih. Mohon maaf video ini saya buat tidak maksud hati untuk menggurui sahabat-sahabat, hanya sekedar ingin berbagi pengalaman. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.